Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Rahma Aulia dengan NIM K6425009. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang asal mula dan hakikat negara berdasarkan beberapa teori. Nah, setiap teori yang saya kemukakan kali ini mempunyai sudut pandang berbeda tentang bagaimana sebuah negara bisa terbentuk. Teori yang pertama adalah teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Nah, intinya negara terbentuk karena kesepakatan antar manusia. Ada dua jenis perjanjian. Yang pertama, Pactum Unionis, yaitu perjanjian untuk membentuk masyarakat. Dan yang kedua ada Pactum Subjectionis, yaitu perjanjian menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah. Dan teori yang berikutnya adalah teori ketuhanan. Nah, teori ini melihat bahwa negara ada karena kehendak Tuhan. Raja yang berkuasa dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi ini. Nah, ada dua pandangan nih tentang teori ini. Yang pertama langsung, yaitu Tuhan sendiri yang memerintah. Yang kedua ada tidak langsung, yaitu raja memerintah atas nama Tuhan. Selanjutnya ada teori kekuatan. Nah, menurut teori ini, negara terbentuk karena penaklukan konflik dan pertarungan kekuasaan. Nah, singkatnya, yang kuat akan menguasai yang lemah. Hobbes menyebut penguasa harus kuat secara fisik, dan Machiavelli berpendapat juga bahwa seorang penguasa boleh menggunakan segala cara demi mempertahankan kekuasaannya. Dan Marx menilai negara hanyalah alat bagi kelas penguasa untuk menindas yang lain. Teori yang keempat adalah teori patriarkal. Nah, teori ini menjelaskan bahwa negara awalnya berasal dari keluarga yang dipimpin oleh seorang ayah. Dan dari satu keluarga berkembang menjadi beberapa keluarga, lalu membentuk suku dan akhirnya menjadi cikal bakal negara. Selanjutnya ada teori organis. Nah, dalam teori organis, negara dianggap seperti makhluk hidup. Pemerintah diibaratkan sebagai tulang belulang, undang-undang diibaratkan sebagai urat, syaraf, dan raja sebagai kepala. Dan rakyat itu hanya sebagai bagian tubuh lainnya. Jadi, semua bagian harus bekerja sama agar negara bisa hidup dan bertahan. Teori yang ketujuh ada teori patrimonial. Nah, teori patrimonial menekankan bahwa raja dianggap sebagai pemilik wilayah atau tanah. Nah, karena itu semua rakyat yang tinggal di wilayah tersebut wajib tunduk kepada raja. Pada masa lalu, sistem ini umum berlaku di kerajaan-kerajaan Eropa abad pertengahan. Teori yang ke-8 ada teori alamiah. Nah, Aristoteles berpendapat bahwa manusia adalah makhluk politik. Nah, artinya sudah kodratnya hidup bernegara. Negara dipandang sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang baik dan adil bagi warganya. Teori yang terakhir ada teori historis atau teori evolusioner. Nah, menurut teori ini negara tidak muncul begitu saja, melainkan tumbuh secara alami mengikuti perkembangan masyarakat, kebutuhan, dan zaman. Baik, dari berbagai teori tadi bisa kita simpulkan bahwa asal mula negara punya banyak penjelasan ya. Ada yang melihat dari sisi kesepakatan masyarakat, ada yang menekankan peran Tuhan, kekuatan, keluarga, bahkan proses alami. Nah, semua teori ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana negara terbentuk dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.